Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami kembali Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu dengan penuh antusias. Karena kami percaya Tuhan punya maksud yang baik, mempunyai maksud yang terindah dalam kehidupan kami di hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa tidak ke gereja? Landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mengutip jawaban dari salah satu keponakan saya yang mengatakan, meskipun aku tidak ke gereja, yang penting hatiku baik. Dia menjawab demikian, karena saya mengingatkan agar di hari Minggu dia harus cepat bangun dan bersiap-siap ke gereja. Dan diharapkan untuk mereka semua ke gereja, kecuali atau sakit atau tidak berangkat ke gereja. Bapak Ibu, baru-baru ini terjadi tren setelah pandemi ini, banyak orang yang merasa bahwa cukuplah untuk tidak usah datang ke gereja, tetapi menikmati ibadah lewat live streaming atau lewat YouTube atau media sosial lainnya. Itu boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya jauh daripada itu kita akan mendapatkan sesuatu yang betul-betul lebih berbeda pada waktu kita beribadah dan datang ke gereja. Jadi haruslah sebagai orang Kristen kita beribadah ke gereja, ya, untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Jika dibandingkan dengan kita ibadah di sosial media akan jauh berbeda, baik dari sisi keseriusan kita, dari sisi juga kita mempunyai interaksi dengan Allah lebih kuat, ya. Kerinduan yang besar untuk datang bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah merupakan salah satu patokan untuk mengukur kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, maka hati kita akan melekat kepadanya. Kita akan rindu bersekutu dengan Dia. Kehadiran untuk beribadah di gereja tidak dapat diganti dengan apapun. Ketika kita datang untuk beribadah, kita telah menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bahkan kita juga berelasi dengan Dia. Menghormati Dia lebih dari yang lain. Kita ingin bersekutu dengan Dia. Di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui jam-jam ibadah, kita akan menyukakan hati Tuhan dan kita akan menemukan relasi yang kuat antara kita dengan Tuhan hari minggu demi minggu. Dan kerohanian kita dikuatkan. Gantilah kemalasan dengan ketaatan. Karena Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 12 ayat 9. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk melawan kemalasan dalam beribadah. Jamalah hati semua anak-anak-Mu ini agar kami memiliki ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jika orang yang sering ke gereja masih banyak kelemahan, bagaimana dengan yang tidak ke gereja? Ya, jadi datanglah ke rumah Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.